Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tabita Ferenda Diansyah dengan NIM 2021-83090. Saya mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Patimura. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pencegahan kanker serviks. Teman-teman bisa melihat video ini untuk mengetahui apa sih itu kanker serviks, terus apa penyebabnya dan bagaimana pencegahan kanker serviks. Nah, teman-teman perlu teman-teman tahu kanker serviks itu merupakan salah satu masalah utama pada kesehatan perempuan di dunia. Teman-teman juga perlu tahu kalau kanker serviks ini merupakan kanker peringkat kedua yang paling banyak di Indonesia setelah kanker payudara. Setiap perempuan itu berisiko terkena kanker serviks apabila memiliki pola hidup itu yang tidak sehat, misalnya berganti-ganti pasangan dalam berhubungan seksual, merokok aktif maupun pasif. Nah teman-teman, jadi pasti teman-teman bertanya-tanya apa sih kanker serviks itu sampai bisa berbahaya. Jadi kanker serviks ini tuh kita mulai dari serviksnya. Ya, serviks ini tuh adalah organ yang menghubungkan rahim dan vagina. Sedangkan kanker ini tuh merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel tubuh yang tidak normal. Nah, berikutnya apa penyebab kanker serviks? Nah, teman-teman, jadi penyebab dari kanker serviks utamanya itu dari infeksi HPV. Teman-teman, apa sih HPV itu? Jadi HPV ini tuh Human Papilloma Virus. Jadi HPV ini tuh adalah kelompok virus yang terdiri dari 150 jenis virus yang dapat menginfeksi sel-sel pada permukaan kulit. Ada 30-40 jenis HPV yang dapat menyebabkan masalah penyakit pada kelamin. Beberapa jenis HPV yang lainnya itu bisa menyebabkan kutil kelamin. Sedangkan jenis HPV lainnya itu dapat menyebabkan kanker serviks. Jadi teman-teman, HPV ini tuh sangat berbahaya. Jadi terus HPV ini tuh dapat disebut itu sebagai HPV resiko tinggi yang ditularkan melalui hubungan seks. Jenis HPV yang paling berbahaya itu HPV 16 dan HPV 18 karena menyebabkan 70% penyakit pada kanker serviks. Terus teman-teman, ada juga HPV yang tidak menyebabkan kanker serviks, itu disebut HPV resiko rendah. Itu dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui hubungan seks atau kulit ke kulit. Itu seperti vaginal, anal, dan termasuk juga oral. Jadi penularan HPV pada umumnya itu melalui hubungan seks 90% dan sisanya itu non hubungan seks. Nah, yang berikutnya kita masuk ke pencegahan kanker serviks. Jadi teman-teman, kita bisa mencegah kanker serviks dengan cara yang pertama itu berhubungan seks secara aman, yaitu dengan menggunakan pengaman misalnya, dan menghindari berhubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan. Cara yang kedua itu cek kesehatan secara rutin. Ada beberapa metode yang dikenal untuk melakukan screening kanker leher rahim. Tujuan screening ini itu untuk menemukan lesi prakanker, menjalani pap smear atau pemeriksaan EVA secara berkala agar kondisi serviks selalu terpantau dan agar penanganan lebih cepat dilakukan bila ada kanker. Nah, cara yang ketiga itu enyahkan asap rokok dan tidak merokok. Jadi ditemukan itu adanya hubungan yang signifikan secara statistik antara perokok pasif dengan kejadian kanker serviks. Jadi wanita perokok pasif akan mengalami kanker serviks 11-5 kali dibandingkan bukan perokok pasif. Seorang perokok pasif ini tuh terpapar asap rokok akan mengalami penurunan sistem imun untuk melawan virus HPV dan akan menyebabkan terjadi kanker serviks. Dalam penelitian juga didapatkan kelainan tes
penyebab pada wanita yang terkena paparan asap rokok terjadi kelainan sitologi yang menyebabkan hilangnya sistem imun non-spesifik pada sitologi serviks yang abnormal. Jumlah sitokin menurun yang dapat menyebabkan penurunan pembentukan sel T. Terus cara yang ketiga itu dengan rajin berolahraga. Jadi melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit itu jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan kegiatan sehari-hari saja seperti berjalan kaki, mencuci pakaian mungkin, mengepel dan sebagainya. Olahraga seperti push up, lari ringan, bermain bola, senam dan sebagainya. Terus cara yang keempat itu ada diet dengan seimbang. Jadi susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Menjaga juga pola makan disesuaikan dengan isi piring. Terus cara yang berikutnya itu ada istirahat dengan cukup. Jadi istirahat dengan cukup ini juga itu dapat mencegah kanker serviks. Itu menjaga pola istirahat yang dianjurkan untuk orang dewasa 7 sampai 8 jam sehari. Terus cara yang terakhir itu kelola stres. Jadi teman-teman bisa mengelola pikiran yang positif dan meditasi misalnya, juga bisa melakukan yoga untuk mengelola stres pada diri kita.